Selamat pagi Tuhan. Kali ini aku mau berdoa. Doa pagi dan berkati. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Salam sehat, penuh semangat. Pada pagi yang indah ini kami akan membawakan renungan mewakili GKJ Kerten, di mana pada saat ini kami juga ditemani oleh cucu-cucu kami. Dan saat ini akan kami buka dengan lagu pujian yang akan disampaikan oleh cucu kami, Adel dan Sharon. Kami persilakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara terkasih, mari kita menyatukan hati dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini kembali kami bertelut untuk mengaturkan rasa terima kasih dan puji syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami semua. Oleh karena itu, kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu di setiap saat, hari lepas hari. Izinkan kami untuk menjalankan kehidupan dengan baik dan benar, selalu dalam penyertaan dan bimbingan-Mu. Pada pagi yang indah ini, kami bermaksud akan memberikan renungan pagi untuk GKJ Kerten. Untuk itu Tuhan, urapi kami, beri kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar kami bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan benar. Untuk itu hadirlah Tuhan,
bimbing kami, sertai kami, agar kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami haturkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada pagi hari ini kami akan membuat renungan yang kami ambilkan dari firman Tuhan dari bacaan Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 yang akan disampaikan oleh cucu kami yaitu Mas Oka. Silakan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukit bagi mereka." Ya, terima kasih sudah membantu membacakan firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, dari firman yang kita baca tadi, kami boleh memilih nats yaitu pada Matius 8 ayat ke-3 yang demikian bunyinya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara yang terkasih, dari ayat-ayat yang kami bacakan tadi, izinkan kami memberi judul renungan pada pagi hari ini dengan uluran tangannya. Saudara terkasih, mungkin saudara-saudara pernah mendengar istilah titik terendah dalam kehidupan seseorang. Ya, apa yang dimaksud dengan titik terendah itu? Yaitu di mana orang itu sedang mengalami kesulitan hidup, ya, mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, mengalami penurunan ekonomi yang sangat dahsyat, difitnah oleh seseorang, juga usahanya sedang macet. Jadi seolah-olah orang itu merasa sudah tidak bangkit dan merasa sangat terisolir dari lingkungannya. Kemudian orang itu akan menyendiri, merasa sudah tidak gunanya hidup di dunia ini, semua menjadi gelap, semua tertutup. Dan orang itu biasanya mengasingkan diri, merenung, bagaimana dia bisa hidup bangkit kembali. Ini yang menjadi masalah. Dia merasa betul-betul berada pada titik yang terendah. Betul-betul merasa sudah tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Ya, ini juga terjadi pada saat itu di mana firman Tuhan tadi mengatakan ada orang yang menderita sakit kusta pada saat itu, ya. Orang yang menderita sakit kusta tadi akan diasingkan oleh masyarakat, bahkan dilempari dengan batu. Dia harus bersembunyi di suatu tempat, tidak boleh menampakkan diri. Karena masyarakat sekitar takut akan tertular oleh penyakitnya yang mematikan itu. Kemudian orang kusta itu harus bersembunyi di suatu tempat yang sunyi, gelap. Tidak ada secercah cahaya pun. Dia merenung sendiri. Ketemu saudara juga tidak bisa, mau minta tolong siapapun, sahabatnya, keluarganya, siapa saja tidak bisa. Karena memang sudah dibuang dari masyarakat. Karena masyarakat itu takut akan tertular oleh sakit yang diderita orang itu. Nah, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan gelap, tanpa secercah cahaya, orang itu amat sangat menderita. Dan dia sudah tidak mempunyai harapan untuk minta tolong makhluk yang ada di dunia ini. Dan dia ingat, suatu saat Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan pada orang sakit.
Nah, dengan tekad yang tinggi, orang Kosta itu mencari keberadaan Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus berada di tengah keramaian manusia. Dia tidak takut akan dilempari batu oleh orang itu, karena dia merasa dia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sangat baik, pasti Tuhan akan memeliharanya. Ya, seperti pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan amat baik dan kita pasti akan dipelihara. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, orang itu nekat untuk mencari keberadaan Tuhan Yesus, dan akhirnya dia minta mohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Pada ayat ketiga tadi dinyatakan bahwa Tuhan Yesus siap dan sanggup untuk memberi kesembuhan pada orang sakit kusta tadi. Kemudian Tuhan Yesus tidak hanya mengulurkan tangannya yang penuh kasih, namun juga menjamahnya supaya orang itu betul-betul sembuh luar dalam. Sebetulnya Tuhan Yesus cukup memberikan firman saja, pasti dia akan sembuh. Namun Tuhan Yesus menghendaki bahwa orang sakit kusta itu bisa sembuh luar dalam dan tidak menyisakan sakit hati yang pernah diderita karena dimusuhi banyak orang tadi. Tuhan Yesus menjamahnya dan menyembuhkan sakitnya, dan supaya orang kusta itu menghadap ke imam besar, dan setelah dia sembuh total dia akan memberikan persembahan sesuai dengan aturan yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara terkasih, betapa bahagianya, betapa indahnya ulur tangan kasih Tuhan tadi yang bisa menyembuhkan orang kusta itu secara lahir dan batin. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin di antara kita saat ini juga pernah merasakan titik terendah, bahkan saya sangat merasakan sekali. Dunia internasional mengalami ini. Kenapa itu terjadi? Karena dunia didatangi oleh tamu yang bernama Corona, di mana dia memberikan sakit ya, ibarat musuh, dia nggak kelihatan. Mau kemana dia? Suka-suka dia. Akhirnya sudah 1 tahun lebih Corona ada di dunia ini, dan kita semua banyak yang mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Betul saudara-saudara, banyak saudara kita yang sakit Corona itu melebihi dari orang kusta tadi. Memang tidak dilempari batu, tidak diasingkan, tapi dikarantina. Bahkan kalau dirawat di ruangan tersendiri, siapapun nggak boleh mengunjungi. Kalaupun ada tenaga kesehatan yang akan merawatnya harus memakai APD. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Kalau ini terjadi pada kehidupan orang kusta tadi, apa yang terjadi? Nah, itu yang menderita sakit, saudara, titik terendah muncul. Kemudian yang kehilangan pekerjaan, kemudian perekonomian yang terpuruk, kemudian pengusaha-pengusaha yang macet. Ini suatu yang luar biasa saudara-saudara. Kita merasakan itu ya, kita merasakan semua itu. Terus kita yang mengalami titik terendah ini harus pergi kemana? Minta tolong saudara, minta tolong sahabat, ya. Sahabat itu akan dekat dengan kita manakala kita penuh berkat, betul nggak? Saudara kita mau kita datangi, dia nanya, kamu swabnya negatif apa positif? Kamu sudah vaksin apa belum? Segala macam. Kamu harus prokes kemana-mana. Jangankan kita mau minta tolong ya, karena saudara kita pun juga banyak yang mengalami titik terendah tadi. Jadi kita semua saling menguatkan diri, saling bisa bertahan dalam hidup sehari-hari. Ini di Indonesia sudah berjalan 1 tahun lebih. Hal ini kalau kita renungkan, rasanya kita betul-betul berada dalam ruangan yang tertutup, gelap, tidak ada secercah cahaya pun. Mau kemana? Pergi kemana-mana ada aturannya. Dan saat ini Indonesia gencar-gencarnya memberikan aturan, melarang
orang-orang saudara kita untuk mudik. Betapa sulitnya, mak ketemu saudara saja sulit, apalagi mak minta tolong. Tapi itu dibuat oleh pemerintah demi keselamatan kita semua, agar kita tetap waspada dalam menghadapi masalah yang ada di negara ini, bahkan di dunia. Saudara terkasih, pada saat itu orang Kosta bisa keluar dari permasalahannya. Dan sekarang ini di dunia yang sudah canggih, kita mengenyam pendidikan yang cukup tinggi, mestinya kita juga akan lebih cerdik daripada orang Kosta. Kalau kita hanya diam merenung, rasanya madesu ya, masa depan suram. Karena apa? Pekerjaan tidak menentu, pendidikan anak-anak tidak tahu kapan itu akan berjalan kembali dengan normal. Kemudian kapan kita bisa bebas bekerja untuk memutar roda perekonomian lebih baik lagi. Semua serba tidak menentu. Masa depan kita sangat suram. Namun saudara-saudara, kita harus tetap waspada, kita selalu bersandar pada Tuhan, kita selalu mencari Tuhan Yesus di mana Tuhan berada. Hanya kepada Tuhanlah kita boleh meminta, kita boleh curhat, kita boleh segalanya pada Tuhan. Karena sesama manusia saat ini memang hampir semua mengalami titik terendah tadi. Kalau toh ada yang mengalami titik terendah pun, mereka juga mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya. Jadi satu-satunya jalan yang kita kerjakan adalah kita selalu mencari Tuhan Yesus, kita selalu bersandar pada Tuhan Yesus, agar hidup kita selalu dibimbing, disertai, agar titik terendah kita bisa terangkat, kita boleh hidup normal kembali, boleh hidup damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus amat baik dan luar biasa. Hanya pada Tuhanlah kita nanti akan diselamatkan dalam segala hal. Tapi dengan catatan kita harus benar-benar meningkatkan pelayanan, benar-benar memuji nama Tuhan, dan benar-benar bersandar pada Tuhan. Kita percaya saudara-saudara, karena Tuhan itu amat baik, karena Tuhan juga punya waktu yang sangat baik. Dan Tuhan pasti akan mengeluarkan tangan kasih-Nya kepada kita semua. Kita akan diberi waktu yang terbaik untuk Tuhan, untuk menjalankan kehidupan kami kita yang akan datang, dan kita beroleh kehidupan yang damai sejahtera, merdeka, bebas dari segala macam mara bahaya. Yakin kita saudara-saudara, Tuhan Yesus akan memberikan waktu yang terbaik untuk kita hidup lebih damai sejahtera. Terima kasih. Amin. Saudara terkasih, kembali kita bertelut untuk berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bertelut ya Tuhan, untuk mengaturkan puji syukur dan terima kasih di mana Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami dan memimpin jalannya renungan pada pagi hari ini. Itu semua terlihat bahwa renungan hari ini berjalan lancar, tidak ada aral melintang. Namun demikian Tuhan, jika dalam penyampaian renungan tadi ada kesalahan, itu karena kebodohan kami dan kekurangan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami mohon bukalah hati kita masing-masing agar kita bisa menerima apa yang menjadi firman-Mu dan bisa menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami Tuhan, sertai kami Tuhan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Karena Tuhan mempunyai waktu yang terbaik bagi kita, itu kami harapkan Tuhan, beri kami waktu yang terbaik agar kami terbebas dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan, doa yang singkat ini kami haturkan melalui Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya akan ditutup dengan pujian yang akan disampaikan oleh kedua cucu kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Waktu Tuhan